Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua udah pada cuan ya. Ya, pada video kali ini saya akan sharing sama teman-teman tentang APR dan APY ya. Nah, saya kasih kasus di platform PancakeSwap ya. Jadi PancakeSwap ini merupakan platform decentralized exchange ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan cuan lebih, yaitu passive income dari farming, teman-teman bisa lakukan di PancakeSwap. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada fitur earn ya. Kita bisa menghasilkan dari dua cara, yaitu farming dan pool. Coba kita lihat yang pool, teman-teman. Nah, di pool ini kita bisa lihat ada APY, teman-teman. Oke. Itu untuk di pool dan sedangkan di farming dia ada APR ya. Mari kita lihat dulu definisi daripada pools dan mari kita lihat definisi dari APR dan APY itu teman-teman. Oke, sini saya sudah googling ya teman-teman, biar nggak salah gitu loh. Jadi APY itu adalah singkatan dari Annual Percentage Yield atau hasil persentase tahunan sementara. Jadi secara mudahnya kita bisa artikan bahwa APY itu adalah suatu bunga majemuk, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, misalkan sekarang kita investasi $100 ya, per hari kita dapat, $1 ya, artinya kan bunga di hari pertama itu $1. Oke, jadi $1 itu nanti dimasukkan ke $10 itu untuk hari kedua. Jadi total bunga yang dihitung itu dari $10 ditambah $1 bunga pertama, itulah yang menjadi pokok dari perhitungan bunga di hari kedua. Ya, mudah mengerti ya teman-teman, dari bunga menyebuk ya. Itulah yang disebut dengan annual percentage yield atau APY. Nah, bagaimana dengan APR? Ya, APR itu adalah annual percentage rate. Jadi, ini adalah bunga pasti yang kita dapat per tahun. Ya, oke, itu dari pengertiannya ya. Mari kita balik lagi ke PancakeSwap. Oke, saya terangkan dari Pulse dulu ya, teman-teman. Oke, di Pulse ya, di sini kita lihat APY, teman-teman. Nah, di sini juga ada lambang kalkulator. Jadi di sini sudah disediakan fitur kalkulator agar kita bisa menghitung berapa bunga yang kita bisa dapatkan per tahun ya, teman-teman. Nah, ini ya APR ya. Kita bahas dari APR ya, yang rate-nya memang pasti. Oke, ini ada manual kick ya, unkick, stake kick. Jadi kita syaratnya untuk melakukan mendapatkan APR ini adalah kita harus staking cake dan nanti hasilnya berupa token cake dengan APR 47% per tahun. Kita kalau mau menghitung kita bisa klik di sini ya. Nah, oke. Misalkan kita masuk ke 100 USD ya. 100 USD kita stake-nya untuk 1 tahun. Maka di sini kita akan mendapatkan bunga sebesar $59,96 ya, teman-teman. Kenapa tidak $47? Karena apa? Hitungannya itu adalah $100 dikali 47%, hasilnya itu adalah harusnya $47. Nah, kenapa di sini kok jadinya $59? Ya, itu karena adanya fitur compounding, teman-teman. Ya, adanya fitur compounding di sini. Jadi, compounding itu merupakan hasil bunga yang kita dapat per hari itu, dia masukkan lagi untuk di staking. Jadi, bunga berbunga jadinya di sini ya. Hampir sama seperti APY cuma berbeda. Ya. Jadi, itulah yang menyebabkan kenapa bisa hasilnya di sini adalah 59,96.
Jika kompon ini nggak ada, nah maka dia akan mendapatkan $47,01 sesuai dengan rate APR-nya ya, 47,01%. Jadi 47% kita dapat bunga per tahun, ya. Itu kalau kita tanpa compounding, ya. Kalau kita mau melakukan compounding, maka hasil bunga yang kita dapatkan itu bisa lebih, karena apa? Hasil bunganya dimasukkan ke pokok di sini, teman-teman. Ya. Oke, sudah mengerti ya untuk APR. Seperti itu caranya ya. Syaratnya itu adalah teman-teman harus memiliki satu koin token cake untuk bisa mendapatkan token cake dengan APR 47% tadi. Oke, itu untuk APR ya. Jadi ini adalah bunga fix per tahun. Oke, sekarang kita ke APY teman-teman. Nah, APY itu biasanya di farm ya. Nah, untuk mendapatkan sebuah APY, kita harus membuat LP. Jadi LP itu adalah pasangan antara koin atau token, ataupun token dengan token, yang dimana kedua token tersebut harus memiliki nilai yang sama. Oke, saya contohkan di sini ya. Kita cake BNB ya, kita cake BNB. Nah, nanti hasil dari LP ini adalah kita bisa mendapatkan cake ya dengan APR-nya 33%. Oke, ini APR semua ya. Kita cari yang APY ya, teman-teman. Nah, ini APY ya, yaitu IVO Cake ya. Oke, kita lihat. Nah, IVO Cake ini karena kita masuk di pool, jadi kita harus mempunyai hanya satu token saja untuk bisa recent cake profit. Jadi APY-nya itu adalah 58%. Jadi misalkan kita $100 kita investasikan dalam waktu 1 tahun, maka kita akan mendapatkan 58,74%. Kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman nggak ada namanya sistem compounding. Ya, kalau kita lihat di APR tadi kan ada sistem compounding ya. Coba kita lihat sini. Nah, di sini kan ada lihat sistem compounding. Kalau di APY, dia nggak ada namanya sistem compounding. Karena apa? APY itu merupakan bunga majemuk, teman-teman. Jadi dia hampir sama seperti compounding, cuma dia langsung di sini. Ya, dia langsung dikompon bunganya ke pokok, teman-teman. Jadi itulah yang bisa menentukan 58,74 ini, yaitu hasil dari persentase APY ini, teman-teman. 58,74 ini. Jadi ini adalah bunga banjebuk untuk APY, sedangkan APR ini adalah bunga pasti per tahunnya. Oke, mudah-mudahan teman bisa mengerti ya. Nah, saya ingin juga sharing tentang farming di sini, teman-teman. Oke, di sini semua APR-nya. Nah, ini ada APR besar, teman-teman, 300%. Dengan kita membuat LP itu antara pasangan GMT token dengan USDC token. Kita bisa mendapatkan APR sejumlah 307%. Misalkan kita invest $100 ya, selama 1 tahun dan compounding setiap 1 hari. Ya, maka 1 tahun kemudian kita akan bisa mendapatkan hasil yaitu $2.037,92 dalam waktu 1 tahun. Jadi ini investasinya 1,5 juta. Nanti di akhir tahun, setelah 1 tahun kita staking, kita bisa mendapatkan bunga sebanyak
Kalau $2.000 itu di 28 atau 29 juta ya, teman-teman. Nah, itu untuk 1 tahun, lumayan ya, 1,5 juta kita bisa dapatkan hasil hampir berkali-kali lipat. Ini besar karena ini kan GMT token baru ya, baru saja launching hari ini. Nah, itu dia untuk farming. Oke, gimana caranya untuk kita bikin LP? Ya, kalau di PancakeSwap kita bisa langsung ke sini teman-teman. LP ya. Oke, kita sudah masuk ya teman-teman. Nah, disinilah adanya USDC dan juga GMT token. Misalkan USDC kita taruhlah 20 token USDC. Maka kita juga harus menyediakan GMT sebesar 141,048 token. Jadi kalau ini $20, ini juga harganya $20, teman-teman. Jadi masing-masing harus sama. Ini kayak timbangan ya, teman-teman. Mereka itu LP itu posisinya itu harus sama volume. Beratnya itu sama, teman-teman. Kalau ini $20, ini juga $20. Terus teman-teman di sini nanti akan ada perintah yaitu membuat LP. Barulah nanti di sini teman-teman bisa enablekan dan bisa start farming menggunakan LP tersebut. Nah, ada suatu keunikan dari LP ini, teman-teman, yaitu adanya impermanent loss. Oke. Jadi gini, tadi kan kita buat LP dengan sama-sama $20 ya, teman-teman. Nah, ada kemungkinan suatu token yang kita buat LP itu harganya naik satu, turun satu, teman-teman. Itu kan membuat timbangan yang tadi sama itu akan berat sebelah ya, teman-teman. Oke, apa yang terjadi dengan LP kita? Oke, jadi misalkan USDC ya. Oke, saya langsung kasih contoh ke sebuah website tentang impermanent loss. Nah, untuk website ini, impermanent loss calculator ini, saya akan taruh di link deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa cek, bisa praktek langsung. Oke, misalkan tadi harga sebuah token A yang kita pakai LP itu adalah $5. Dan di token B ini adalah $8. Oke. Di kemudian hari, ya, token A ini naik, teman-teman. Token A ini naik menjadi kita anggaplah $6 ya, teman-teman. Dan token B ini menjadi $3 saja. Oke. Nah, ini kan ada yang naik satu dan turun satu. Jadi kan timbangannya ini udah goyang ya, nggak sejajar. Nah, itulah disebut dengan impermanent loss. Oke, jadi impermanent loss dari case ini adalah 14,82%. Ya, teman-teman. Oke. Jadi misalkan sama-sama kita investnya $500 dan $500, teman-teman. Jadi total investasi di awal ini kan $1.000. Karena ada naiknya yang dari $5 ke $6 ini kan $1 saja. Dan di token B ini $8 ke $3 ini kan turunnya ini besar ya, lebih dari 50%. Makanya kita bisa mendapatkan impermanent loss. Maka LP itu akan secara otomatis mengubah, teman-teman. Jika di awal kita sama-sama memberi 500, token A kita akan mempunyai 100 token ya. 5 kali 100 kan 500 ya. Dan token B kita akan mempunyai 62,5 token. Ya. Jadi 62,5 token untuk mencapai $500. Sama-sama 500 jadi totalnya 1.000. Karena ini ada penurunan, maka dia mendapatkan impermanent loss sebanyak 14,82%. Apa yang terjadi? Ya, $500 yang kita masukkan ke dalam liquidity, dia akan berubah, teman-teman. Di token A, dia akan menjadi 55 token saja. Dan di token B akan menjadi 111,8 token B. Jadi karena loss, maka total liquidity kita hanya
670,82. Jadi bisa dilihat ya, token A ini naik, dia turun ya, dan token B ini naik, turun, maka jumlah tokennya naik, teman-teman. Jadi yang naik itu akan membawa penyeimbang ke yang turun, sehingga LP itu atau yang tadi kita sebut istilah timbangan itu menjadi tetap seimbang antara token A dan token B. Oke? Nah, itu dia teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan saya tentang farming, tentang pool, APY dan APR bisa teman-teman mengerti ya, teman-teman. Nah, segitu aja sih sharing saya kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan selalu ingat, salam cuan semuanya. Salam holder, always win.